Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dua dari perbankan big cap sepertinya dan tadi pun sempat kita singgung dan sudah kita ulas. Di antaranya adalah BMRI, supportnya di 10.600, resistennya di 13.600. Ini bahkan resistennya ini 13.600 ini. Nanti kita akan coba singgung karena tadi sudah menyentuh di 11 ribuan pemirsa. Kemudian BBRI supportnya di 4.700, resistennya di 5.200. Dari pertambangan batu bara juga masih direkomendasikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir secara sektoral energi kembali memimpin penguatan ini. Adaro dengan supportnya di 3.800 hingga 4.200 resisten, buy on weakness, kemudian juga ITMG 40.750 hingga 45.000 juga direkomendasikan buy on weakness. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Perbankan big cap tadi sebenarnya sempat kita singgung, tapi saya cukup tertarik ini Pak Rio dengan target resisten Anda di 13.600 ini. Cukup signifikan dengan penguatan yang hari ini juga cukup tinggi Pak Rio. Oke, jadi untuk Mandiri di 13.500 sebenarnya kita melihat dari momentum pergerakan harga, Pak. Sama seperti kemarin pas BRI itu naik menembus resisten konsolidasinya, dia bergerak itu kurang lebih naik sekitar 7-8%. Maka kalau kita melihat Mandiri yang juga sudah break resisten konsolidasi dengan estimasi kenaikan sekitar 6-7%, itu kurang lebih memang masih di 11.600-an, tapi secara market movement, secara market pattern, maka 13.600 itu masih sangat memungkinkan karena break all time high, Pak. Jadi saham lain belum break all time high, dia sudah break all time high, maka secara psikologis itu sudah nggak ada lagi investor nyangkut di Mandiri gitu, Pak. Jadi biasanya pergerakan sky is the limit. Oke, 13.600 ini target sampai kapan, Pak Rio? Kita bisa lihat kalau pergerakannya ini seperti ini, tentu dengan konsolidasi, maka sampai Januari tahun depan masih sangat mungkin untuk tercapai, Pak. Baik, saya pikir tadi sampai dengan akhir tahun nih, Pak. Artinya nih sampai dengan Januari tahun depan ya. Mungkin dengan mempertimbangkan Januari effect juga mungkin, Pak Rio? Yes, betul, Pak. Januari effect juga termasuk. Oke. Dari BMRI kita beralih ke BBRI. Tadi pun juga sempat kita singgung ini. Dari target resisten di 5.200, Pak Rio. Analisis Anda? Ya, 5.200 karena kita melihat break all time high juga. Jadi BRI ini kalau dia bisa melewati level tertinggi di beberapa hari yang lalu di 5.020, maka dia juga masuk dalam kategori saham all time high, blue chip. Jadi ini menunjukkan bahwa money flow itu kuat, big fund masuk itu kuat, dan tidak ada lagi yang nyangkut di saham ini. Biasanya rally-nya juga cukup menarik. Tapi mengingat rally-nya BRI udah lebih tinggi lebih dulu daripada Mandiri, maka untuk target price memang dia lebih konvensional daripada Mandiri, Pak. Baik, cukup tertahan BBRI di angka 48, 47, cukup sulit tampaknya menembus kembali ke 5.000-an, Pak Rio. Peluangnya ke 5.000 ini sampai dengan akhir tahun? Peluangnya sampai akhir tahun masih sangat memungkinkan, Pak, 5.200. Pak. Baik, tadi juga sempat ke level tertinggi di 4930, kemudian ditarik kembali ke bawah ini ke 4860 dan penutupan hari ini 4890. Dari saham pilihan perbankan big cap kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, tampaknya dari pertambangan batu bara ini. Tadi juga direkomendasikan untuk saham pilihan ada Adaro, Pak. Analisis Anda untuk Adaro? Ya, untuk Adaro, kita melihat bahwa harga coal sudah mulai membaik, sudah mulai rebound lagi dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi, sentimen akhir tahun, sentimen harga coal yang naik, sentimen musim dingin di belahan dunia bagian utara, itu biasanya akan mengangkat kinerja penjualan dari emiten-emiten terkait, dan secara harga juga pasti akan refleksi. Kurang lebih seperti itu. Dan teknikalnya, mereka sudah mulai cenderung uptrend dari fase koreksi dalam 2 bulan terakhir kemarin. Baik, tapi yang menarik Pak Rio di penutupan sesi kedua hari ini tekanan cukup dalam ini Pak, di 1,82% di 3780, di mana 3780 ini tidak sedikit berbeda dengan level terendahnya hari ini di 3760. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan Pak Rio? Ya, jadi untuk sementara sesuai dengan trading plan yang tadi di-share, support itu di 3.800 ya untuk Adaro.
Maka kita perlu melihat dalam beberapa hari ke depan, kalau saham ini bisa stay di atas 3.800, maka tekanan jual kemarin sudah ternetralisir dengan minat beli yang lebih kuat lagi dalam beberapa hari ke depan, Pak. Baik, saham pilihan yang ketiga ada Adaro pemirsa, penutupan hari ini 3780, melemah di 1,82%. Support dan resistennya tadi juga sudah disampaikan. Kita beralih ke saham pilihan yang keempat, masih dari pertambangan batubara. Ada ITMG, juga direkomendasikan buy on weakness. Ini semenjak BIAN ini, BYAN, melakukan stock split, tampaknya tahta ke harga tertinggi beralih ke ITMG ini tampaknya, Pak Rio. Analisis Iya, Anda Pak. untuk ITMG, seberapa Ya. besar potensinya? Dengan memiliki harga paling tinggi di beberapa emiten lainnya di Bursa Efek Indonesia, ini memberikan dampak psikologis tidak, Pak, bagi para investor? Atau mungkin Ya, dari sisi valuasi masih cukup mumpuni sampai sejauh ini? Ya, pastinya, Pak. Karena dengan nominal harga harga pasarnya itu yang sudah lebih tinggi dari rata, pasti market nantinya pasti akan expect terjadi stock split, di mana itu juga terjadi dulu di kemarin barusan di Bayan, dan di bank juga pun itu terjadi di BCA, kan seperti itu, Pak. Jadi sentimen tersebut secara langsung ataupun tidak langsung pasti akan mengerek, berdampak positif terhadap pergerakan harga saham terkait. Tapi kalau kita bicara ITMG, maka pergerakan teknikal ITMG itu kurang lebih mirip dengan Adaro. Jadi selama dia bisa bertahan di atas supportnya, kemarin support ITMG di 40.700, itu kita melihat tendensi pergerakan sampai akhir tahun juga sangat menarik, Pak. Targetnya di berapa, Pak Rio? Untuk ITMG kita lihat target di 45.000, Pak. Dekat-dekat all time high dia. Penutupan sesi kedua hari ini koreksi cukup dalam di 1,92%, 40.800. Betul. Betul, Pak. Itu jadi masih di area-area support, jadi dipantau dalam beberapa hari ke depan. Kalau dia bisa bertahan di atas support, maka minat jual sudah menghilang, minat beli yang tumbuh ke depannya. Baik, sementara dari sisi valuasi saya akan coba cek sebentar. Ini masih cukup murah, Pak Rio. Ada di kisaran di 2,54 kali. Nah, menarik banget tuh, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada BMRI, BBRI, Adaro, kemudian juga ITMG, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebelum membahas pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio, saya ingin tanyakan satu saham ini yang tadi pun juga sempat kita singgung, Bayan Resources atau dengan kode saham BYAN. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan. Pasca stock split, tampaknya respon dari investor cukup bagus, Pak Rio. 19,87% penguatan hari ini di 13.575. Kalau tidak salah kemarin harga stock splitnya masih di bawah 100.000 waktu itu, Pak, ya. Ya, harganya kemarin masih di bawah 10 ribuan atau tidak salah, Pak Rio, pas stock split berlaku di Jumat pekan lalu? Betul. Ya. Jadi setelah stock split baru dia melaju lagi naik, ya, Pak, ya. Analisis Anda untuk BYAN? Oke, jadi terlihat kemungkinan kenaikan ini karena market ingin memiliki Bayan tapi tidak mau membeli di level 90.000, dan ketika di harga 9.000 terasa murah. Tapi kalau kita melihat secara teknikal, untuk yang mau beli pertama kali tidak disarankan. Tapi kalau yang sudah beli pagi ini atau kemarin, itu bisa coba profit taking sebagian, karena biasanya kenaikan saham, harga saham yang singkat, yang tajam dalam waktu singkat, biasanya akan membuka peluang technical correction untuk sementara waktu. Baik, rekomendasi untuk BIAN yang hari ini menguat di 19,87% dan ditutup di level 13.575. Artinya potensi profit taking juga cukup besar, Pak Rio? Iya. Baik, kita akan coba jawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini, Pak Rio. Yang pertama saya akan coba bacakan dari Andrew, Tangerang Selatan. Untuk BRMS, Pak. BRMS untuk jangka pendek sudah punya di harga 250, Pak Rio? BRMS masih dalam range konsolidasi, jadi selama dia masih bergerak di dalam kisaran 170 di bagian bawah dan 190 di bagian atas, maka dia cenderung akan bergerak sideways, Pak. Jadi swing trading akan lebih cocok daripada buy and hold di saat ini. Ambil posisi di 250, Pak Rio. Rekomendasinya, Pak? Oh, 250 ya? Ya, cukup tinggi, Pak Rio, nyangkutnya. Oke, jadi lihat 170, kalau dia kuat, itu bisa di sini terus, tapi jangan average down dulu. Baik. Tapi kalau dia jebol di bawah 170, lebih baik kurangi posisi.
Bapak Andrew di Tangerang Selatan nyangkut cukup jauh untuk BRMS di 250, penutupan hari ini di 178, level support yang bisa diperhatikan di 170 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Kelari Saham. Pak Rio, di segmen terakhir waktu kita cukup terbatas, Pak Rio, masih banyak pertanyaan. Saya ke Ibu Sofia terlebih dahulu dari Jakarta Barat. Mohon review saham PANI, Pak, tapi tidak disebutkan di sini sudah ambil posisi atau belum. PANI lagi di area supportnya 970, jadi selama dia bisa bertahan di atas 970, tendensinya dia mengalami rebound ke level previous high di 1200. Sangat memungkinkan. Baik, penutupan hari ini di level 1000 melemah di 0,50%, level support 970 diperhatikan untuk Ibu Sofia dari Jakarta Barat. Kemudian ada Bapak Akshin Mutohar ini dari Lampung, Pak, seberang, mohon info untuk saham SLIS ke depannya. Tidak disebutkan juga sudah ambil posisi atau belum, silakan untuk SLIS. SLIS list sudah break resisten fraktal itu di 250, tapi saat ini ketahan resisten swing dia di 284 itu resisten swingnya list. Jadi saham ini bisa uptrend kembali seperti kemarin asal dia bisa melewati 284. Baik, penutupan hari ini masih di 274, menguat cukup signifikan di 8,73%. Selanjutnya saya akan coba sapa Hanifah dari Jakarta. Untuk Medco, support terdekat di berapa? Hari ini tampaknya kembali mengalami penguatan, Pak Rio, untuk Medco. Oke, kalau kita lihat support terdekat Medco itu adalah support kuat juga di level 1035, Pak. Jadi selama Medco berkonsolidasi di atas 1035, tendensinya masih tetap uptrend, cuma normal correction aja. Penutupan hari ini di 1095, jangka pendek arahnya kemana, Pak Rio? Jangka pendek kelihatannya dia masih akan bergerak di kisaran sama di closing area 1095 dengan support 1035, Pak. Baik, selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya, BRMS sudah beli di 238. Tadi pun juga sempat kita singgung. Saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek ini. Bapak Anggiat dari Bekasi ini. BBYB, Pak Rio, di mana perbankan digital juga lebih cenderung tertekan, Pak, di sepanjang 2022 ini, Pak Rio, untuk BBYB? Ya. Untuk BBYB dia sekarang berada di area support cukup penting di 730. Jadi kalau dia bisa kuat di level ini, rebound. Tapi kalau dia jebol 730, tendensi dia bergerak bearish kembali. Oke, penutupan hari ini di 740, pemirsa, mengalami koreksi yang cukup dalam di 6,92%. Cukup mepet dari level support yang direkomendasikan Pak Rio. Selanjutnya saya akan coba sapa untuk unik, Pak. UNIC. Iya, di 10.250. Ini dari Jack di Cipondoh, Tangerang Kota ini. Terkait dengan high dividend di Januari, sebaiknya untuk long term atau trading saja untuk unik? Saham ini tidak cocok untuk trading karena nggak liquid, dan untuk kalau high dividend, maka bisa jadi itu jadi dividend trap karena turun akan sebesar dividen yang besar nanti dibagikan. Dengan tren dia berada di bawah MA 200, jadi cenderung lebih baik hindari sih. Baik, sudah ambil posisi di 10.250, Pak Rio. Hari ini sudah di 10.300. Dengan memanfaatkan momentum dividennya, strategi apa yang harus diterapkan? Coba pantau level support 10.100, selama dia bertahan di atas 10.100 masih bisa hold, tapi kalau di bawah itu lebih baik exit dulu. Oke, ada Adi di Batam, Kepulauan Riau, singkat saja Pak, ASII di 6.100, Pak Rio. Oke, ASII lagi di area, mendekati area supportnya di 6.000, jadi sebenarnya tendensinya itu lebih ke arah turun sih ya, technical rebound, mengunci 6.000, tapi tendensi berbahaya untuk turun karena sentimen gotoh juga. Baik, kemudian Bapak Andreas di Semarang, ini apakah gotoh juga nih Pak? Telkom Pak, sudah punya di 4.000, makin jauh hari ini, 3840, 4,00% pelemahannya. Oke, nah ini Telkom, support ada di 3840, jadi kalau sehari dua hari ke depan dia tidak bisa bertahan di atas 3840, tendensinya adalah bearish, melanjutkan bearish, jadi strategi lebih ke sell on strength. Waktu kita cukup terbatas, Pak Rio, tampaknya pembahasan Telkom tadi sekaligus maghrib bersama kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan esok hari. Pak Rio, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak.
Sama-sama Pak David, terima kasih. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham, dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri persamaan kita di IDX Recession Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.